Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, saudara-saudara, keluarga besar Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK yang berbahagia, dalam kesempatan yang baik ini dan di pagi yang baik ini, tadi sama-sama kita sudah membaca Asmaul Husna, nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah yang 99. Itu nama Allah yang terakhir adalah As-Sabur. As-Sabur itu zat yang maha sabar. Artinya Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, apapun aktivitas kita, apapun kegiatan kita, apapun yang kita hadapi ketika kita hidup di dunia, baik senang maupun tidak senang, baik aman dari musibah atau ketika kita kena musibah, itu semuanya akan menjadi nyaman kalau kita mempunyai sifat sabar. Apapun itu. Jadi intinya Asmaul Husna, nama Allah yang ke-99 yang terakhir itu As-Sabur, itu didikan yang sangat luar biasa dan sangat-sangat ilmiah. Sebab sabar itu sendiri artinya adalah al-habsu, menahan, atau dipopulerkan mengendalikan diri. Berarti orang yang sabar itu bukan kalah. Sekali lagi, orang yang sabar itu bukan kalah, akan tetapi mengendalikan diri. Justru orang yang menang. Oleh karena itu istilah sabar oleh Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama namanya as-sabru 'ala ta'at, sabar ketika taat. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya melakukan ibadah, itu tidak akan bisa kita lakukan ibadah kalau kita tidak mempunyai sifat sabar. Kita taat kepada kedua orang tua kita tidak bisa taat, kita tidak bisa patuh kepada kedua orang tua kita kalau kita tidak mempunyai sifat sabar. Kita tidak akan bisa patuh kepada guru-guru kita, siapapun itu guru kita, kalau kita tidak mempunyai sifat sabar. Berarti taat itu perlu kesabaran. Makanya orang-orang sukses, ini bapak-bapak, saudara-saudari, ibu sekalian, orang-orang sukses itu tidak akan sukses kecuali mempunyai sifat sabar, siapapun itu, dan sukses dalam bentuk apapun itu. Orang yang sukses dalam keilmuan, sabarnya luar biasa menghadapi godaan, menghadapi cobaan, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya orang yang sukses dalam jabatan, orang yang sukses dalam segi masalah dagang, masalah harta dan sebagainya, ketika tidak mempunyai sifat sabar, maka dalam waktu bersamaan kesuksesan itu tidak akan bisa diraih. Maka ini hebat ungkapan dari Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani. Jadi sabar yang pertama adalah as-sabru 'ala ta'at, sabar ketika taat, sabar ketika patuh, sabar ketika kita ibadah. Ini termasuk nih yang aktual. Kita kalau tidak mempunyai sifat sabar, kita tidak bisa mengendalikan diri, kita tidak akan mau berbuat kebaikan, kita tidak akan mau beribadah. Maka intinya, kesimpulannya, sabar taat itu adalah sabar dalam rangka melakukan hal-hal yang baik. Memang godaan, ujian, cobaannya banyak banget. Itu yang pertama, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, keluarga besar STIK PTIK yang berbahagia. Jadi sabar yang pertama adalah as-sabru 'ala ta'at. Yang kedua,
kata Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani, as-sabru 'alal maksiat, sabar ketika menghadapi kemaksiatan, atau as-sabru 'alal maksiat diartikan sabar ketika menghindari perbuatan maksiat. Begini Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, naluri manusia ya, saya bilang manusia ini berarti hukum alamnya, kausalitasnya, siapapun manusia bisa berbuat maksiat. Dan maksiat itu kan relatif. Bisa berbuat maksiat dengan fisik. Orang bisa bermaksiat dengan jabatan. Orang bisa berbuat maksiat dengan kedudukan, dan seterusnya dan seterusnya. Pokoknya manusia termasuk kita ini sangat berpotensi, sangat berpeluang berbuat kemaksiatan. Dan kemaksiatan itu sekarang itu bukan berarti harus keluar rumah. Bisa jadi bukan hanya jauh dari rumah, bahkan di dalam rumah pun nauzubillah orang bisa berbuat maksiat. Yang aktual, yang populer ya ghibah. Kalau orang Jawa istilah ghibah itu ngerasani wong katanya, ngomongin kejelekan orang. Kalau sekarang membicarakan kejelekan orang, ngerasani orang itu tidak harus ketemu fisik. Kalau dulu sebelum ada handphone, sebelum ada HP, orang kalau mau ghibah, mau ngerasani orang ketemu 2 orang, 3 orang, 5 orang. Kalau sekarang nggak perlu, pakai handphone itu bisa ghibah. Bahkan level yang sangat-sangat membahayakan, memfitnah pun tidak harus keluar rumah. Maka istilah saya tadi saya bilang, as-sabru 'alal maksiat, sabar untuk tidak berbuat maksiat. Kenapa? Sebab manusia semuanya potensi banget dah. Ada kemungkinan banget berbuat maksiat. Maksiat kan tadi sebenarnya relatif, apa aja. Ya dengan tangan, dengan ucapan, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya orang yang bisa berbuat maksiat, kemudian dia mempunyai sifat sabar, artinya tidak dilakukan kemaksiatan, itulah orang-orang yang menang. Makanya ini meskipun masih jauh, ada ungkapan yang hebat, ada ungkapan yang menarik setelah ketika orang selesai menunaikan puasa Ramadan, ada ungkapan minal aidin wal faizin. Faizin itu diartikan orang-orang yang menang, orang-orang yang sukses. Menang dari mana? Sukses dari mana? Menang melawan godaan setan. Ketika beribadah ada godaannya untuk tidak mau ibadah, tapi tetap dia ibadah, itu berarti orang yang menang, orang yang faizin. Makanya kalau ada orang namanya faiz, atau yang perempuan namanya faizah, itu diartikan orang-orang yang sukses, orang-orang yang menang ketika menghadapi godaan untuk berbuat maksiat, atau menghadapi godaan untuk tidak mau beribadah. Maka sekali lagi, sabar yang kedua kata Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani adalah sabar ketika menghadapi kemaksiatan. Saya coba analogiin begini, Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian. Ini analogi hebat nih. Kalau ada orang niat berbuat baik, ini kias istilah analogi nih. Kita niat berbuat baik, kemudian perbuatan baik itu tidak kita lakukan karena ada uzur, karena ada halangan, itu kita secara agama sudah dianggap melakukan perbuatan baik itu. Ini rumus. Oke, saya ulang gini. Kita niat berbuat baik. Pokoknya niat berbuat baik aja lah untuk melakukan perbuatan. Kemudian perbuatan baik itu tidak bisa kita lakukan karena ada halangan, karena ada uzur. Itu bahasa saya tadi, secara teori agama kita sudah dianggap melakukan perbuatan baik itu. Kenapa? Sebab tidak jadinya atau enggak kita lakukan itu karena ada halangan, karena ada uzur syar'i. Tapi kebalikan, kalau ada orang niat berbuat buruk, ada orang niat berbuat maksiat, gitu, baru niat berbuat buruk saja itu tidak ada dosanya. Kalau sudah dilakukan perbuatan buruk atau maksiat atau kejahatan, itu baru ada dosanya. Kan kontradiksi, berlawanan. Kalau niat berbuat baik nggak jadi dikerjakan karena ada uzur syar'i, sudah ada pahalanya. Tapi kalau niat berbuat kemaksiatan, perbuatan jahat dan sebagainya belum dilakukan, maka tidak ada dosanya. Inilah yang disebut namanya sifat Allah tadi sudah kita baca sama-sama, Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yaitu
Kalau niat berbuat baik sudah ada pahalanya, tapi niat berbuat buruk tidak ada dosanya. Nah, bimbingannya dengan sabar untuk tidak berbuat maksiat adalah kita dibimbing melalui zikir-zikir. Nah, ini hebat ini. Ini sangat-sangat ilmiah. Sebelum melakukan tugas, sebelum melakukan kegiatan kewajiban kita, ada zikir-zikir, diantaranya membaca Asmaul Husna. Tujuan apa? Biar batin kita, biar hati kita itu mudawamah, terus menerus ingat pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga aktivitas kegiatan kita itu muaranya tetap ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu bersamaan kita dijauhkan untuk niat berbuat buruk. Niat berbuat buruk aja kita mohon dijauhkan, apalagi perbuatan buruk. Nah, inilah salah satu ungkapan, berarti orang-orang yang mampu untuk tidak berbuat maksiat, padahal mampu banget dia kerjain, itu karena mempunyai sifat sabar. Yang kedua namanya as-sabru alal maksiat, sabar ketika menghadapi kemaksiatan. Yang ketiga, bahwa Bapak, saudara-saudari, ibu sekalian, kata Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani, dan ini yang terakhir, as-sabru alal bala'i, sabar ketika menghadapi bencana, sabar ketika menghadapi musibah. Teori yang tadi saya bilang, bahwa Bapak, saudara-saudari, ibu sekalian, manusia hidup di dunia enggak ada yang tidak kena musibah. Itu kausalitas, udah sunatullah, udah hukum alam. Jadi nunjuk sopone wong, semua manusia pasti kena musibah, siapa saja. Dan musibah itu macam-macam, relatif. Ada ketika orang sakit, itu namanya musibah. Ada kehilangan harta yang dia sangat sayangi, itu namanya musibah. Bahkan musibah paling besar, nah ini didikan buat kita nih, musibah paling besar itu adalah kematian orang yang kita cintai. Itu paling gede udah. Kita ditinggal mati orang tua kita, itu musibah paling besar. Kita ditinggal mati guru kita, itu musibah paling besar. Kita ditinggal mati saudara kita, itu musibah paling besar. Bahkan ini hebatnya nih, kita ditinggal mati oleh teman kita, itu musibah paling besar. Makanya jangan dikata orang meninggal itu bukan musibah buat kita, dan jangan dikata musibah itu buat yang meninggal saja, bukan. Justru musibah itu buat kita. Dan siapapun itu yang meninggal, kalau merupakan orang yang kita cintai, itu musibah paling besar, paling berat. Makanya kalau ada orang ditinggal mati oleh orang yang dicintai, dia bisa sabar, itulah orang-orang yang sukses, orang-orang yang menang. Kenapa saya bilang sukses? Kenapa saya bilang orang yang menang? Sebab orang ketika diuji musibah paling besar tadi, kena musibah paling besar tadi, itu banyak yang putus asa, banyak yang frustasi. Oke, catat suatu contoh. Ada orang kehilangan pekerjaan, stres, bahkan ujung-ujungnya bunuh diri. Ada orang ditinggal mati oleh orang tuanya, stres, ujung-ujungnya bunuh diri. Ada orang kehilangan harta yang dia sayangi, stres, ujung-ujungnya bunuh diri. Berarti model-model orang seperti inilah yang tidak mempunyai sifat sabar dan dianggap sebagai orang yang gagal ketika menghadapi musibah. Maka kesimpulan kata, semua manusia, ya saya ngajinya di Jawa makanya saya campur-campur pakai bahasa Jawa nih, sekabehane menungso, semua manusia pasti diuji. Itu rumus sudah. Ujian yang paling besar adalah kematian orang yang kita cintai. Tapi karena kita mempunyai sifat sabar dan kita selalu mendapat bimbingan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, musibah apapun dan sebesar apapun musibah yang kita alami, tapi anti kita frustasi, anti kita putus asa, dan anti mengeluh. Itulah sehebat-hebatnya batin orang Islam. Oleh karena itu, bahwa Bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, mudah-mudahan dengan membaca dan seringnya membaca kita Asmaul Husna, batin kita selalu mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengamalkan ini 3 model sabar yang dikemukakan oleh Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani. Yang pertama, ketika kita patuh perlu ada sifat sabar. Ketika kita menghadapi atau menghilangkan atau meninggalkan kemaksiatan, kita pun punya sifat sabar. Dan yang terakhir, musibah apapun bisa kita hadapi tanpa frustasi karena kita mempunyai sifat sabar. Mudah-mudahan
semuanya kita mendapatkan bimbingan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat di dunia dan bahagia di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, mudah-mudahan ada hikmat dan manfaatnya. Seperti biasa kita tutup dengan doa, kita ulun dengan baca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya mujibas sa'ilin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahhil sahhil sahhil alaina kulla asir bijahil basirin nadir bifadlika dawam fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.